Sobat UM Bandung, kembali lagi nih bersama saya Satya nih yang tentunya ada di program Tanya Dosen ya. Nah, Sobat UM Bandung, di Tanya Dosen kali ini kita bakalan ngebahas tentang isu-isu terhangat ya, yang sedang ramai diperbincangan ya di podcast sebelah gitu ya. Nah, tapi di sini kita pembahasannya berbeda ya, nggak akan langsung sama itu ya gitu. Tapi kita akan langsung kepada pakarnya nih tentang LGBT ya khususnya gitu. Ya Ibu, bisa perkenalkan Ibu, nama Ibu siapa nih Bu? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Satya sudah mengundang di acara Tanya Dosen ini. Nama saya Irianti Usman, dosen dari Prodi Psikologi. Biasa dipanggil Bu Yanti aja. Oke. Paling gitu ya. Saya dosen di sini dan sekaligus saya juga. Enaknya nyebutnya Bu Yanti aja atau gimana nih? Panggil Bu Yanti aja Bu lebih Yanti bagus Kak Satya. Oke, kalau begitu Bu Yanti ya. Makasih banyak. Bu Yanti ini juga dari Prodi Psikologi Bu ya? Prodi Psikologi, betul. Oke, dari Prodi Psikologi gitu. Dan kebetulan di sini saya pengen ngebahas LGBT gitu ya dalam sudut pandang psikologi. Begitu Ibu di sini. Baik. Nah, sebelumnya aku pengen tahu dulu nih Bu, LGBT itu kepanjangannya apa ya Bu ya? Oke, alright. Rasanya juga seluruh dunia sudah tahu kali ya, tapi nggak apa-apa ya. LGBT stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, dan tambah ada Q-nya sekarang queer gitu ya. Queer itu apa Bu? Queer itu orang yang suka merasa bahwa dirinya walaupun dia laki-laki tapi dia suka dandan sebagai perempuan, perempuan pengen dandan dengan laki-laki gitu ya, kayak gitu ya. Oh, seperti ya, itu ya. Oke, kalau begitu. Sobat UM Bandung gitu ya. LGBT ya, LGBT stereotip masyarakat itu sedikit memandang LGBT itu tidak bisa dibenarkan gitu. Tetapi di sini kita patut mengkaji terlebih dahulu ya, LGBT itu apakah di Indonesia sendiri dibolehkan ataukah di Indonesia sendiri LGBT itu benar-benar dilarang ya. Tapi itu semua kita nggak bisa berawang-awang ya, kita harus berdasarkan riset terlebih dahulu ya. Apakah itu berdasarkan riset tentang keagamaan ataukah riset tentang ilmiah ataupun apapun itu. Nah di sini kita akan membahas tentang itu semua. Ada keagamaan, ada juga ilmiahnya. Gitu. Nah ya Bu, saya pengen nanya nih Bu, boleh Bu? Mangga, silakan. Silakan ya. Ibu, aku pengen nanya dulu nih Bu, kalau maksudnya LGBT itu termasuk ke dalam lingkungan atau genetika sih Bu? Maksudnya nature atau nurture gitu ya, pengasuhan karena pengaruh lingkungan atau pengaruh genetik gitu maksudnya. Oh iya betul itu maksudnya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu ya sejak dulu sampai sekarang. Tapi akhirnya pertanyaan ini yang sudah sekian lama menjadi perdebatan ini ya, apakah ini karena pengaruh lingkungan, apakah memang orang sudah terlahir sebagai seorang gay gitu misalnya gitu ya, sebagai LGBT, bagian dari LGBT. Ternyata research di tahun 2019, di akhir 2019, research yang dilakukan oleh MIT dan Harvard University dengan jumlah partisipan hampir 500.000 orang ya. Jadi mereka menemukan secara konklusif dengan tingkat kesalahan di bawah 1% ya, bahwa tidak ada yang disebut dengan faktor genetik dari LGBT ini. Jadi tidak ada yang disebut dengan gay atau gen gay gitu, nggak ada. Jadi ternyata kontroversi itu sudah terjawab sekarang dengan research yang sangat konklusif. Dan jadi sekarang tinggal bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana dengan fenomena bahwa ternyata semakin banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari LGBT gitu ya. Gitu. Seperti itu ya. Ya. Oke. Ibu kan sebagai seorang dari Prodi Psikologi ya. Betul. Nah, menurut pandangan Ibu ya, menurut pandangan psikologi, kira-kira LGBT itu apa sih Bu dalam sudut pandang psikologi? Oke. Jadi kalau kita lihat dari fenomenanya gitu ya, dapat dikatakan bahwa kaum LGBT adalah orang-orang yang merasa ya bahwa mereka terperangkap di tubuh yang salah misalnya gitu ya, dan mereka memiliki seksual orientasi yang bertentangan dengan jenis kelamin mereka gitu ya. Nah, jadi seperti yang sudah Bu Yanti katakan tadi tentang
penyebabnya. Jadi kalau penyebab genetik ternyata sudah dibantahkan oleh hasil research yang besar tadi itu ya. Ternyata sekarang lebih kepada karena efek pengasuhan, karena pergaulan gitu ya, karena aspek lingkungan gitu ya, dan yang paling dominan sekali penyebabnya adalah dalam research yang makin terakhir adalah karena faktor kurang dominannya ayah dalam pengasuhan gitu ya. Peran ayah dan karakter ayah yang sangat dikalahkan oleh karakter ibu. Jadi anak lebih banyak dengan ibu, ayah sibuk cari uang keluar sana gitu ya. Kalau pulang ayah cuma nonton TV, baca koran, kemudian minta makan, tidur gitu ya, nggak ngobrol, nggak interaksi dengan anak laki-laki maupun perempuannya. Sehingga kehadiran ayah itu betul-betul seperti hanya sebagai simbol. Okay. Nah, ini yang paling banyak diungkap oleh para ahli psikologi maupun ahli masalah parenting sekarang ini ya, bahwa ternyata penyebab yang paling terasa dominan sampai 80% ini ya, pengaruhnya terhadap apakah anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak punya orientasi seksual yang jelas gitu ya, kemudian jati diri yang tidak jelas, kemudian self respect yang rendah. Kalau untuk anak perempuan, barangkali anak perempuan menjadi tidak tahu bagaimana memilih laki-laki yang baik untuk menjadi pasangannya nanti, atau terlalu cepat untuk melakukan hubungan seks di luar nikah, melepaskan keperawannya kepada siapapun ya, karena menganggap itulah sebenarnya fungsi dia sebagai perempuan, karena nggak mendapatkan peran ayah di situ ya, bagaimana ayah yang baik, laki-laki yang baik. Kemudian juga untuk yang laki-laki ya, dikatakan bahwa paling banyak sampai 80% ini ya, di Amerika sendiri dikatakan bahwa rata-rata anak yang ayah tidak hadir dalam pengasuhan secara optimal itu ya, 80% dari anak-anaknya bermasalah dalam hal pengguna narkotika, kemudian sexual orientation problem, kemudian masalah bunuh diri ya. Itu rata-rata di usia 10 sampai 34 tahun menurut research dari WHO mengatakan bahwa di Amerika, ini Amerika Serikat ya, itu 80%-nya itu karena ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan ya, masalah alkohol, narkoba dan bunuh diri. Nah, yang menarik juga ya, ternyata dalam risetnya 80% dari kasus bunuh diri di dunia ini dari kalangan kaum LGBT terjadi di negara berkembang ya, dan negara kita termasuk nggak ya negara kita ya? Kalau dari segi berkembangnya sih kayaknya termasuk sih ya, tapi gimana termasuk juga nih Bu nih? Nah, itu dia. Jadi ternyata memang yang paling banyak disasar sekarang ini adalah komunitas atau bukan komunitas, golongan atau segmen anak-anak di usia 10 sampai 34 tahun ini sekarang. Ya, oke, itu. Seperti itu ya. Yep. Jadi peran ayah khususnya itu sangat berpengaruh ya ternyata sobat-sobat UM Bandung. Tapi aku pengen nanya juga sih Bu. Tadi kan peran ayah itu sangat penting. Kalau bagi orang yang broken home, anak yang broken home, apa gitu bisa juga Bu? Nah, itu yang sangat beresiko untuk itu ya. Jadi anak-anak broken home, tapi yang menariknya 75% research yang meneliti anak-anak korban broken home ini ya, ini dikatakan bahwa jika orang tua yang sudah bercerai tersebut ya tetap berbaik-baik demi anak mereka gitu ya, tetap merawat baik-baik anak-anak mereka ya, tetap berkomunikasi demi kebaikan anak-anak mereka, biasanya 75%-nya akan tetap baik-baik saja ke ujungnya. Tapi kalau orang tua yang bercerai ini betul-betul dendam-dendam gitu ya, gontok-gontokan, nggak pernah mau ngomong segala macam, pokoknya benci-bencian. Nah, ini pengaruhnya itu akan sangat besar terhadap masalah beresiko anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak jelas identitas dirinya ya, kemudian cepat lari-lari ke narkoba ya, lari ke bunuh diri, seksual orientasi yang tidak jelas akan lebih besar di anak-anak yang begini. Jadi kuncinya kalaupun ada broken home dia di rumah tangga tersebut, di keluarga tersebut, usahakanlah orang tua yang berjanji tetap baik-baik saja demi anak-anak ya. Kayak ada artis-artis ya yang begitu ya, yang tetap baik-baik hubungannya, lihat aja akibatnya bagus banget pada anak-anak mereka. Ya, jadi seperti itu ya ternyata Bu ya. Tapi lebih kecenderungan yang termasuk ke dalam lingkungan LGBT itu lebih rentan dari akibat ayah yang nggak ada peran ayah, ataukah dari broken home itu sendiri Bu kira-kira? Yang lebih rentan masuk LGBT lebih yang mana? Sebetulnya itu tadi, keberadaan ayah ya, eksistensi karakter ayah dalam itu. Jadi misalnya seorang
Misalnya ada broken home, contohnya gitu, orang tua tetap baik-baik saja dan ayah tetap berperan di situ, komunikasi dengan aktif, pembagian bawa anak tidur di rumah bapaknya, sesekali rumah ibunya ganti-gantian, kemudian membiayai biaya pendidikannya, kemudian berinteraksi dengan berkualitas dengan anak tetap lakukan oleh kedua orang tua, terutama bapak gitu ya. Insya Allah everything is gonna be okay. Nah kalau itu nggak mungkin, contohnya ini terlalu dendamnya, terlalu gila-gilaan gitu kali ya, bisa aja barangkali hadirkanlah sosok ayah itu mungkin dari paman, dari kakek gitu ya, dari om ya misalnya, yang betul-betul yakin bisa jadi panutan bagi anak-anak yang broken home ini, barangkali begitu, Kang Satya. Kita sobat-sobat Manung semuanya gitu ya. Nah, tapi ini ada hal yang perlu ditanyakan juga nih menurut saya ibu-ibu. Stereotip masyarakat Indonesia tentang LGBT itu kan negatif ya Bu ya, negatif. Yang saya lihat di media sosial ya seperti itu ya. Gitu. Nah, apakah yang ke dalam LGBT ini ya, orang-orang LGBT ini perlu mendapatkan HAM gitu Bu? Oke, baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya Kang Satya ya. HAM itu sendiri harus kita pahami dengan secara objektif ya. Hak azazi manusia gitu ya. Mungkin kalau saya tanya Kang Satya, menurut Kang Satya HAM itu apa sih gitu? Kalau Kang Satya gimana jawabnya? HAM adalah gitu. Buat saya gitu. Buat saya itu hak itu adalah apa yang saya inginkan, itu yang harus kita penuhi, tetapi tetap ada batasannya juga gitu. Dan selain ada hak asasi juga, saya perlu menyelesaikan kewajiban saya juga sih. Bagi saya seperti itu. Bagi Ibu gimana nih? Baik, terima kasih. Jadi setahu saya di dunia ini ya, jadi panduan dari hak asasi manusia itu ada di dalam deklarasi di PBB gitu ya. Dan kebanyakan nilai-nilai hak asasi manusia itu diambil dari Al-Quran loh, itu surprisingly gitu ya, banyak diambil dari Al-Quran dan dari Al-Quran. Jadi kalau kita memandang secara sederhana aja, hak azazi seorang manusia, saya rasa itu adalah perlindungan yang harus kita berikan kepada satu makhluk yang bernama manusia itu untuk bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman gitu ya, bisa hidup dengan sehat ya, hidup dengan sejahtera ya, hidup dengan bahagia, kemudian juga bisa memilih Tuhannya ya dengan tenang gitu ya, berketurunan, menjaga spesiesnya, keberlanjutan hidupnya dengan tenang. Nah, kira-kira itulah ya. Jadi kalau ingin lebih singkatnya, HAM itu harusnya sesuatu yang menjaga kemaslahatan, kebaikan untuk semua, bukan untuk seorang loh, tapi untuk semua umat manusia gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat apakah kaum LGBT berhak untuk mendapatkan hak asasi manusia, of course ya, mereka berhak mendapatkan hak mereka sebagai manusia. Mereka berhak dijaga kesehatannya, nyawanya. Mereka berhak untuk beragama. Mereka berhak untuk mencari penghasilan. Mereka berhak untuk berketurunan. Mereka berhak untuk menjaga keturunan tetap ada. Nah, jadi sekarang kita lihat praktek homoseksual sekarang ini ya, dari hasil penelitian dalam bidang kesehatan, kita fokusnya kepada penjagaan nyawa dulu nih, karena kita kan hidup dengan nyawa gitu ya. Kalau nggak ada nyawa udah ke manusia lagi. Jadi kita tuh berhak dilindungi nyawa kita, right? Nah sekarang dari praktek LGBT sendiri ya, dari sisi kesehatan, dari penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli kesehatan dunia, dikatakan dengan jelas 80% dari kasus-kasus penyakit penular atau sexual transmitted disease yang mematikan itu berasal dari hubungan homoseksual yang melalui anal dan juga melalui oral, ternyata teman-teman itu ya. Jadi jangan mengira dengan oral ini akan aman-aman saja. Jadi saya berbicara dengan Dr. Inong ya. Dr. Inong adalah dokter yang khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan dengan LGBT di Indonesia gitu ya. Dan beliau mengatakan sendiri bahwa ini penyakit, ada 15 penyakit mematikan yang menanti orang-orang yang melakukan hubungan seks melalui anal ya, dan juga oral. Kemudian juga dikatakan bahwa ada penyakit baru yang merupakan mutasi dari AIDS sendiri. Jadi AIDS adalah nenek moyangnya gitu ya, mungkin bermutasi jadi anak cucu dan cicitnya AIDS itu gitu ya. Nah itu dikatakan mutasi dari penyakit AIDS ini lebih mematikan daripada induknya ya. Jadi ada penyakit yang terbaru yang ditemukan tahun 2015 ya,
dikatakan bahwa ada kanker yang bernama kanker anus yang sampai sekarang tidak ada solusinya, dan ini betul-betul mematikan sekali. Nah ini juga karena 80%-nya karena hubungan melalui anus. Nah ini sekarang kita tanya soal HAM kembali ya. Jadi HAM itu salah satunya adalah hak untuk menjadi sehat, hak menjaga nyawa, oke? Nah kalau ternyata perilaku ini membahayakan nyawa kita, apakah itu menjadi hak atau sesuatu yang harus dilarang gitu? Itu nggak tahu ya. Itu silakan teman-teman sendiri sebagai orang dewasa yang menjawabnya gitu ya. Jadi sama dengan anak kecil, contohnya gini, Mama, Papa saya berhak kok bermain sesuka hati saya, silakan bermain. Saya juga mau nyolokin tangan saya ke listrik, Mama, katanya gitu kan ya. Saya colokin ya Mama ya, padahal itu berbahaya buat anak. Apakah kita berikan HAM itu pada anak itu? Kan enggak. Ya, sama dengan seorang dewasa mengatakan ini juga kelamin gua, apa punya gua gitu. Iya, itu terserah gua mau diapain. Tapi kalau ke akhirnya gara-gara itu lu nggak mendapatkan HAM lu gimana gitu ya? Akhirnya lu jadi dapat penyakit yang mematikan gitu kan ya. Kemudian nggak cuma itu, sebelum mati pun yang menderita HIV dulu ya akan menderita dulu. Kemudian setelah menderita itu nggak cukup, keluarga akan malu. Itu juga nggak cukup, hubungan dengan siapapun bermasalah, finansial bermasalah. Kemudian nggak cukup dengan itu, negara juga harus membayar itu, karena untuk yang menderita HIV di Indonesia itu diberikan bantuan dengan suntikan hanya untuk sekedar sedikit menambah imunitas saja gitu ya. Ya itu 700.000 per minggu itu ya, satu suntikan. Itu seumur hidup sebelum menderita akhirnya mati karena imunitas turun sehabis-habisnya gitu ya. Akhirnya pemerintah juga harus menanggung dari biaya mana? Dari biaya pajak orang Indonesia. Jadi itu HAM itu kita harus pandang dengan konsep yang lebih besar, lebih luas ya. Jangan buat gue, tapi apakah gue akan terselamatkan oleh itu? Apakah nyawa kita terselamatkan? Apakah spesies kita sebagai manusia akan berlanjut dengan action kita ini? Apakah hubungan kita dengan manusia akan baik-baik saja sehingga jiwa kita jadi tenang gitu ya? Apakah harta kita akan terjaga, bebas mencari uang gitu ya? Apakah agama kita akan baik-baik saja, hubungan dengan Tuhan baik-baik saja? Nah kalau itu semua baik-baik saja, berikan dong, itu HAM-nya itu, berikan gitu ya. Tapi kalau akan membahayakan itu semua, nah itu yang harus dipertanyakan kembali, introspeksi gitu barangkali. Seperti itu, ternyata sobat-sobat dari Bandung gitu ya. Tapi aku pengen nanya ke kameramen, boleh nggak Bu ya? Oh silakan. Kameramen yang di tengah aja deh. Iya. Pak kameramen, HAM itu menurut Pak kameramen apa sih Pak kameramen? Apa? Ya, kalau menurut saya sih hak asasi manusia itu lebih ke memenuhi kesenangan privilege pribadi sendiri gitu. Tapi sebelum melaksanakan privilege itu sendiri itu harus dilaksanakan kewajibannya gitu, supaya ketika melaksanakan privilege atau hak itu tidak mengganggu orang-orang sekitar. Oh, keren sekali ternyata ya. Oke. Gitu. Nah, selain itu nih Bu ya, itu apabila seseorang dikatakan dimaci-maci oleh seseorang, itu mental pasti turun kan Bu ya? Pasti. Oke. Kaum LGBT ini mendapatkan stereotip yang sangat buruk dan mendapatkan caci maki di media sosial. Gitu. Ketika mental beliau sedang down, apakah ada pasal ataukah aturan yang bisa melindungi dia gitu tentang perundungan itu? Oh, kalau seseorang sedang down mentalnya, apakah ada pasal? Kalau untuk masalah pelindungan hukum tidak ada ya. Yang pasti di Indonesia itu dikatakan bahwa yang namanya praktek LGBT ini ya, selama tidak menyebabkan gangguan kepada orang lain gitu ya, melakukan perbuatan hukum pada orang lain, contohnya sampai saat ini masih dianggap di luar ranah hukum untuk mentouchnya gitu ya. Nah kalau sudah depresi segala macam itu sudah bagian dari psikolog, psikiater gitu ya. Nah ini yang makanya Bu Yanti tadi katakan secara psikologi aja gitu ya. Kalau memang HAM itu akan membuat kita menjadi depresi, HAM yang dimaksud ini makanya HAM-nya quotation ya, HAM untuk merusak diri sendiri itu akan membuat kita jadi dibenci orang, bermasalah dengan orang tua, kemudian jadi sakit-sakitan gitu ya, jadi depresi. Itu yang Bu Yanti tanyakan, apakah itu harus diperjuangkan gitu loh, memperjuangkan sesuatu untuk merusak diri sendiri. Ya, itu hebat. Orang yang depresi itu hormon stresnya ya luar biasa loh itu ya. Hormon stresnya itu akan jadi begini. Dalam tubuh kita itu ada kelenjar yang namanya kelenjar limpa ya. Kelenjar limpa itu
memiliki fungsi untuk menciptakan imunitas terhadap penyakit di dalam tubuh maupun imunitas terhadap penyakit di luar tubuh. Ya, itu namanya sel T dan sel B namanya. Nah, ketika hormon stres meningkat di tubuh kita, begitu naik hormon stres gitu ya, maka kerja dari hormon kelenjar limpa akan langsung down dan menekan pertumbuhan dari antibodi tadi. Akhirnya tubuh kita jadi lemah terus. Nah, kalau terus-menerus stres, depresi ya, maka akan lama-lama sel-sel di tubuh kita tidak lagi mampu, imunitas nggak ada lagi. Akhirnya sel-sel tubuh kita berhenti untuk melindungi kita dan muncullah kanker dan segala macam permasalahan. Tambah lagi dengan kalau mendapatkan AIDS lebih menekan lagi imunitas lebih dalam. Nah, itu yang Bu Yanti katakan, kita harus berpikirnya lebih komprehensif dalam masalah hak azazi dan LGBT ini gitu. Oke, ternyata seperti itu dalam sudut pandang psikologi ya tentang mental ataupun dan sebagainya. Iya, iya. Nah, tetapi ini aku kepikiran sih, kenapa ya di Indonesia sendiri LGBT itu dianggap menyimpang? Ataukah di luar Indonesia juga ada Bu itu yang menganggap LGBT ini menyimpang? Gitu? Oke. Baik, ini kita seperti yang kita ketahui gitu ya, di Indonesia ini kan pertama negara Islam terbesar di dunia ya, 80% dari penduduknya itu adalah Muslim. Kemudian Indonesia ini juga memiliki landasan ideologi bangsanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ya? 1 ya? Pasal 1, apal kan? Nah ini ketuhanan yang Maha Esa itu artinya semua landasan sistem nilai, peraturan-peraturan segala macam itu harus berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan. Jadi agama yang diakui di Indonesia itu ada 5 ya, teman-teman sudah tahu semua dong ya. Nah, jadi ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha gitu kan ya, ada dan seterusnya Katolik, Protestan ya. Nah, jadi kelima agama di Indonesia sudah mengatakan bahwa mereka tidak menerima ini gitu ya. Nah, berarti negara akan patuh kepada itu. Ya, sehingga sistem nilai sosial kita pun ya akan mengikut kepada itu, mau tidak mau gitu ya. Konteksnya sudah seperti itu. Maka itulah alasan mengapa ini LGBT sepertinya tidak bisa diterima di Indonesia gitu ya. Karena unsur tadi itu, karena mereka berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan agama-agama yang ada di Indonesia berarti. Seperti itu ya? Oke, kalau di luar Indonesia ada nggak sih negara yang membolehkan LGBT itu sendiri? Yang melarang juga? Yang membolehkan. Yang membolehkan, ya seperti negara-negara barat pada umumnya gitu ya. Ada Amerika, Kanada, Australia, Inggris ya, sampai Inggris kemarin mengibarkan bendera LGBT gitu ya di Indonesia. Ya, contohnya seperti itu. Tapi sebenarnya sebelum tahun 1978-an begitu ya, sebelum akhirnya APA atau Asosiasi Psikolog Amerika mengatakan bahwa ini LGBT bukan gangguan jiwa gitu ya. Sebelum itu di Amerika sendiri pun itu dilarang sebenarnya ya. Tapi ternyata dengan adanya pernyataan seperti itu akhirnya menjadi sesuatu yang nggak dilarang lagi gitu. Untuk di Barat itu sendiri? Di Kanada juga termasuk ya. Oke, kalau begitu ya. Jadi di Indonesia ini dalam sudut pandang agama dan sudut pandang dari pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa. Oke, saya maksud saya. Jadi ingat pasalnya aja ya. Gitu. Baik, ya. Itu ternyata sedikit kurang dibolehkan. Bukan sedikit ya, dilarang. Karena tidak sesuai dengan landasan ideologi kita gitu, ideologi bangsa. Nah, jadi untuk resolusinya mungkin ya Bu ya. Ini LGBT kan itu otomatis ya kelamin gue gimana gue. Oke. Kelamin gue ya gimana gue gitu ya. Terus ya itu hak gue juga gitu ya. Tapi LGBT itu sendiri ya teman-teman, kira-kira menurut Ibu apakah bisa dihilangkan Bu? Ya, gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan research findings ya, research findings sudah mengatakan ya, yang terbaru tadi yang Bu Yanti katakan tahun 2019 secara konklusif semua ahli genetika ya yang tergabung dalam pendanaan research dari MIT dan Harvard University mengatakan tidak ada yang disebut dengan unsur genetika dari gayness atau homoseksualitas. Jadi
sudah pasti ini karena pola asuh, karena lingkungan gitu ya. Jadi seperti beberapa faktor yang sudah di-research oleh para ahli tadi itu, termasuk di situ peran ayah yang kurang, salah pergaulan gitu ya, atau trauma seksual yang pernah terjadi sebelum waktu masa dewasa ya, dalam masalah homoseksuality. Kemudian juga karena exposure kepada pornografi ya, ini penting sekali di quote ya masalah pornografi ini, makanya Bu Yanti berencana akan memberikan banyak seminar mengenai pornografi dan hubungannya dengan homoseksualitas juga nanti, dan hal-hal seperti itu. Jadi itu yang bisa Bu Yanti katakan gitu ya mengenai apa tadi? LGBT apakah bisa berubah? Apakah bisa berubah? Maka kalau itu karena pengasuhan, karena faktor-faktor di luar genetika, maka insya Allah Ta'ala ini bisa diubah kembali. Jadi mungkin pernah mendengar tentang plastisitas dari otak ya, Kang Satya ya, bahwa otak manusia ini sifatnya plastis. Maksud plastis itu dia bisa terus-menerus berubah tergantung kepada pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit gitu ya. Bisa berubah terus ya. Jadi kalau itu bisa dibiasakan, maka dia juga bisa dihilangkan gitu. Nah itu sifatnya otak itu. Jadi keren sekali Tuhan menciptakan ya. Jadi seperti misalnya sebelum kita bisa belajar bawa mobil gitu ya, kita juga bisa untuk lupa lagi itu bawa mobil kalau sudah nggak pernah lagi bawa mobil, itu yang nggak dibiasakan lagi gitu. Seperti itulah contohnya. Oke, Ya? jadi hanya perlu pembiasaan berarti Bu ya? Pembiasaan untuk hal-hal yang tidak mengarah ke sana gitu. Ya. Ketika pembiasaan itu, apakah ada tahapan-tahapannya? Misalkan tahapan pertama, pembiasaan pertama, LGBT mungkin lebih ruang lingkupnya dibatasi gitu. Apakah ada pembatasan-pembatasan tertentu atau level-level tertentu Bu ketika pembiasaan? Ya, jadi ini dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa setiap action kita atau perbuatan kita atau perilaku kita itu yang bertentangan dengan sistem nilai kita. Ini contohnya nih, sistem nilai Bu Yanti contohnya sejak kecil itu dibiasakan tentang nilai-nilai Islam, contohnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, ini dosa, ini tidak dosa gitu ya. Kemudian harus begini, harus begitu. Atau sistem nilai mengatakan anak perempuan itu nggak boleh pulang malam-malam gitu kan ya. Oh nggak boleh pacaran, nggak boleh pakai baju rok mini segala macam. Sudah terbiasa dengan sistem nilai seperti itu misalnya gitu ya. Lalu kemudian ya Bu Yanti misalnya berlaku tidak sesuai dengan sistem nilai yang sudah Bu Yanti simpan di otak sekian lama gitu ya. Nah biasanya itu otak akan langsung mengalami sesuatu yang disebut dengan cognitive dissonance, atau dia jadi bingung, maksud lu apa gitu loh. Kan database-nya bilang begini bos, itu kan otak itu mengatakan kita bosnya otak kita gitu ya. Bos tadi mengatakan nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tapi bos melakukannya. Nah ini menimbulkan cognitive dissonance, akhirnya timbullah cemas, anxiety, depression, dan seterusnya. Jadi semua perbuatan yang tidak konsisten dengan sistem nilai akan menimbulkan rasa bersalah itu ya, rasa bersalah, rasa nggak enak, rasa nggak nyaman, ya. Nah itu yang menimbulkan berbagai macam masalah kejiwaan dan akhirnya jadi minum-minum alkohol lah gitu ya, jadi ke narkoba lah, jadi bunuh diri lah ya, seperti itu. Seperti itu. Oke, ternyata seperti itu ya. Ada beberapa pembiasaan yang emang menimbulkan emosional ya kayak kita sendiri gitu ya. Nah tapi ini pertanyaan terakhir aja sih Bu ya, gitu ya. Berhubung ini waktu udah lama juga dilihat di jam di situ, gitu. Nah Bu, kalau di UM Bandung ada Bu LGBT atau menemukan kasus LGBT, kira-kira apa nih harus dilakukan? Baik. Bismillah, mudah-mudahan ini benar dari Allah gitu ya. Jadi kalau ternyata kita ulang kembali research findingnya secara ilmiah, secara konklusif mengatakan bahwa tidak ada pengaruh genetik dari homoseksualitas, kecenderungan homoseksualitas ini, berarti tidak ada cara lain selain kita mencoba untuk merangkum ya teman-teman kita yang sudah terlanjur melakukan ini gitu ya, misalnya di UM Bandung. Jadi Islam itu karena kita adalah kampus Islam ya, kampus yang visinya adalah Islamic Entrepreneurial University, berarti semua nilai-nilai yang termaktub dalam peraturannya, dalam kurikulumnya, dalam sikap, dalam pikiran, dalam bertindak, ilmu pengetahuan yang ada di Muhammadiyah Bandung ini akan bersumber dari
Al-Quran dan hadis yang sahih gitu ya. Jadi kita akan rangkum teman-teman kita ini kembali, kita ingatkan kembali mengenai research inilah hasil researchnya, kemudian ini akibat-akibat dari melakukan ini secara kesehatan, secara sosial, secara psychological, secara nyawanya, harga dirinya ya. Kemudian peluang-peluangnya segala macam ya, yang mungkin lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya selain kenikmatan gitu ya. Jadi kita rangkul mereka, kita jelaskan mengenai ini, dan sebagai orang dewasa nanti kita silakan mereka untuk memilih ya, karena hidup ini soal buat pilihan. Apakah kita bersedia untuk mengorbankan kesehatan kita ya, walaupun sudah begitu banyak research finding yang mengatakan ini sangat berbahaya, mematikan. Apakah kita bersedia untuk mempertaruhkan hubungan baik kita dengan orang tua, dengan orang lain, ya masyarakat banyak? Apakah kita bersedia bertanggung jawab kepada Tuhan kita? Apakah kita bersedia memiliki konsekuensi financial, ya, konsekuensi tidak akan punya keturunan lagi, bahwa spesies manusia ini akan berakhir, gitu ya? Karena semua orang misalnya, saya mau jadi lesbian aja, saya mau jadi laki-laki sama laki aja, gitu kan ya? Pokoknya nggak ada lagi laki-laki dengan perempuan, spesies manusia bisa berakhir. Nah kalau itu memang mau dipertaruhkan ya untuk sesuatu yang diinginkan ini, it's your choice. Manusia itu adalah makhluk bebas ya, makhluk bebas dalam memilih apa yang terbaik buat diri mereka ya. Tapi kewajiban kita sebagai insan Muhammadiyah yang berlandaskan kepada Islam dan Islam adalah untuk memberikan suatu nasihat ya, dengan kebijaksanaan ya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keadilan. Itu saja. Wow, luar biasa sekali ternyata ya. Oh iya, sama ini Bu, kalau misalkan lembaga atau pusat studi yang mengatur tentang atau yang harus merangkul LGBT itu pusat studi apa nih Bu kira-kira? Oke, baik. Jadi alhamdulillah sekarang di kampus kita sudah ada yang disebut dengan Pusat Kajian Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu bisa datangi juga. Kita punya Biro Psikologi ya di kampus kita, ada di Prodi Psikologi, ya silakan bikin appointment anytime. Kita punya ahli-ahlinya, ahli klinis, ada untuk yang klinis, atau ada untuk educational psychology, developmental psychology, organizational psychology, kita lengkap di sini alhamdulillah gitu ya. Psikologi anak juga ada. Kita juga bisa ya teman-teman bagi yang mungkin bingung dengan karirnya, dengan sumber daya dirinya gitu kan, bingung nggak tahu dengan LGBT ini mau gimana, boleh datang ke pusatnya kajian Bu Yanti. Kebetulan Bu Yanti adalah kepala pusat kajian kepemimpinan dan SDM di kampus kita gitu ya. Oke, ternyata seperti itu ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ada yang kebingungan ataupun kawan-kawan malu mengungkapkan rasa gitu ya, ini kawan-kawan bisa langsung aja nih datang ya ke Bu Yanti ya. Ke Bu Yanti, ke Bu Nani kalau ketua pusat kajian perempuan anak, dan ke Prodi Psikologi, ada biro konseling kita. Oke, jadi banyak sekali ya, ada tiga yang bisa merangkul kawan-kawan semuanya di sini. Betul. Nah, kawan-kawan semuanya gitu, ini nggak terasa juga sih Bu, tidak waktu berjalan begitu cepat. Sebetulnya ingin membahas lebih dalam lagi gitu, tapi karena ya ada batasan waktu juga ya, dan penonton juga pasti kalau berlama-lama sedikit jenuh juga gitu. Jadi kita singkat-singkat aja gitu. Nah Ibu, terima kasih banyak nih Ibu atas kedatangannya hari ini Bu, kita membahas LGBT. Dengan senang hati, Kak Satya. Mudah-mudahan apa yang Ibu katakan ini bisa bermanfaat bagi Sobat Ulim Bandung semuanya. Dan untuk Sobat Ulim Bandung semuanya, jangan lupa saksikan Tanya Dosen setiap hari Kamis di channel YouTube Universitas Muhammadiyah. Oke, see you. Assalamualaikum.